Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar satu jenis gerak yang sangat spesifik. Jadi kita namain gerak itu sebagai gerak lurus beraturan atau kita singkat sebagai GLB. Jadi benda itu disebut gerak lurus beraturan atau menempuh GLB, sedang bergerak secara GLB ketika dia lintasannya lurus-lurus aja dalam satu garis lurus gitu ya, dan kecepatannya itu tetap. Itu ya, baik besar maupun arahnya. Oke. GLB ini kalau kita gambarkan dengan grafik posisi terhadap waktunya itu kurang lebih seperti ini. Garis lurus dengan gradien tertentu. Gradien tertentu itu mengakibatkan dia gradien yang konstan atau gradien yang sama di mana-mana, itu menggambarkan kecepatan yang tetap tadi itu ya sebagai properti dari GLB. Lalu grafik kecepatan terhadap waktunya itu ya garis datar biasa aja dengan gradien 0 atau percepatan 0. Atau kalau kita mau maknai juga, garis lurus ini kan artinya di setiap saat ya nilainya segitu terus, tidak pernah berubah. Kecepatannya tidak mesti positif, bisa aja negatif karena dia mungkin aja gerak ke kanan, mungkin juga gerak ke kiri. Kayak gitu. Di gerak lurus beraturan ini kita bisa menentukan hubungan dari perpindahan atau di sini kita sebut dengan delta X. Kita juga bisa menentukan hubungannya dengan V dan T, kecepatan dan waktu. Jadi kita di GLB ini kita bisa menghubungkan perpindahan, kecepatan dan waktu itu seperti ini. Delta X sama dengan VT. Delta X itu dalam meter, V itu kecepatan dalam meter per second, T itu second gitu ya. Jadi V ini semacam menggambarkan seberapa cepat benda itu bergerak gitu ya, meter per second. Misalnya 10 meter per second artinya dalam 1 second dia gerak 10 meter. Ya, semacam kayak gitu. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita coba lihat langsung ya dalam contoh soalnya, karena GLB ini nggak banyak-banyak rumusnya, cuma satu ini aja. Dengan satu rumus ini teman-teman bisa ngerjain semua soal tentang GLB. Jadi soalnya ini Rudy menempuh jarak 100 meter dengan kecepatan tetap 10 meter per second. Lalu kita ditanya berapa waktu yang dibutuhkan Rudy untuk menyelesaikan 100 meter itu. Kita balik lagi ke sini. Dia menempuh 100 meter. Oh ya, kalau geraknya lurus berarti jaraknya selalu sama dengan perpindahan ya. Kan dia cuma gerak dari sini ke sana doang. Kalau gerak lurus beraturan berarti kecepatannya tetap, artinya dia nggak mungkin putar balik juga dong. Dia juga nggak mungkin gerakannya melewat gitu, melewati lintasan yang aneh sehingga jaraknya beda dengan perpindahan seperti yang kita lihat sebelumnya. GLB itu dia hanya dari satu titik gerak lurus ke satu titik yang lainnya tanpa putar balik atau apapun itu. Jadi di GLB ini jarak dengan perpindahannya selalu sama gitu ya. Jadi jangan bingung kalau kita di sini menggunakan jarak dan perpindahan satu dengan lainnya bergantian gitu. Oke, pada intinya dia melakukan perpindahan 100 juga. Jaraknya 100, perpindahannya juga 100 gitu kalau GLB. Kecepatannya 10, waktunya dicari. Jadi 100 sama dengan 10 dikali suatu bilangan. Bilangan ini merepresentasikan waktunya itu. Jadi dari sini kita bisa dapat T itu 100 dibagi 10 dengan memindahkan 10 ini ke ruas kiri. Dapat deh waktunya 10 second. Jadi teman-teman cuma perlu hafalin satu rumus ini aja untuk gerak lurus beraturan gitu. Oke, mungkin kita masuk ke contoh soal yang lebih advance, yaitu soal ini. Jadi ada dua orang namanya A dan B. A itu bergerak ke kanan dengan kecepatan 7 meter per second, sedangkan B bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per second. Awalnya mereka terpisah sejauh 100 meter. Lalu ditanya kapan mereka bertemu. Soal ini nggak bisa diselesaikan dengan ada rumus, masukkan angka, selesai. Nggak bisa kayak gitu seperti soal sebelumnya. Di sini kita butuh pemahaman yang lebih dalam mengenai gerak itu sendiri. Jadi kita misalkan mereka bertemu saat T second. T ini suatu bilangan acak yang kita nggak tahu juga, nanti kita perlu cari. T ini bisa 5, bisa 3, bisa sepertiga, dan ya kita nggak tahu angkanya. Yang penting T ini adalah suatu bilangan real gitu aja. Misal mereka ketemu saat T second di sini. Di titik ini gitu mereka ketemunya. Oke. Jadi kalau mereka berdua sudah bergerak selama T second, maka perpindahan yang dilakukan A itu berapa?
Kalau kita masih ingat, perpindahan itu kan jarak kali waktu. Berarti 7 dikali T gitu. Sedangkan perpindahan yang dilakukan B ini jaraknya atau perpindahannya sama dengan kecepatan kali waktu, 3 kali T. Lalu hubungannya jarak A dengan jarak B ini apa? Di gambar ini, kalau kita perhatikan 7T ditambah 3T ini harus 50. Sorry ya, ini ada kesalahan. Ini harusnya jarak awalnya 50 meter. Yap. Ketika mereka bertemu, jarak mereka berdua ini kalau dijumlahkan harus 50. Cukup masuk akal ya, ketemu di sini. Ini jaraknya A, jaraknya B. Ya, ini ditambah ini harus sama dengan 50 gitu. Jadi kita dapat 7T tambah 3T itu sama dengan 50, atau 10T sama dengan 50, dan T kita dapat besarnya 5 second gitu. Ya. Jadi soal ini tetap menggunakan rumus kita awal tadi, GLB cuma satu aja ya, untuk mencari jarak yang ditempuh A, juga untuk mencari jarak yang ditempuh B, dengan mengalihkan kecepatan dengan waktunya gitu ya. Tapi untuk langkah berikutnya, memahami hubungan antara jarak yang ditempuh A dengan jarak yang ditempuh B ini, hubungannya apa? Nah, itu butuh kemampuan teman-teman untuk berlogika dari gambar ya. Kita bisa simpulkan satu persamaan apa. Ternyata persamaannya itu ini. Jaraknya kalau dijumlah harus sama dengan 50. Ini yang mungkin tidak diajarkan secara spesifik di sekolah, tapi seiring teman-teman sering mengerjakan soal, nanti teman-teman akan terbiasa menyusun persamaan seperti ini. Tapi balik lagi, rumus untuk GLB cuma satu, hanya perpindahan sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, sampai sini dulu materi tentang GLB, kita ketemu di video berikutnya. Teman-teman, cara belajar yang paling baik adalah setelah mendengarkan materi, kita langsung menerapkan pengetahuan tersebut. Dan salah satu cara menerapkan pengetahuan tersebut di bidang matematika dan fisika adalah mengerjakan latihan soal. Untuk teman-teman yang butuh latihan soal untuk mengasah kemampuan dan pemahamannya, teman-teman bisa berkunjung ke tempatberlatih.com. Di sana banyak latihan soal baik yang gratis maupun berbayar. Oke, selamat belajar.